Shalom keluarga IBC, selamat datang di ibadah online IBC hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah nampak hidup tetapi mati, yang diambil dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan hari ini akan kita renungkan bersama dengan Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan doa ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah, karena worship team telah siap untuk melayani kita dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat IBC, kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau sama-sama mulai, namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau masih menyertai kami, Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang masih Kau berikan bagi kami, Tuhan. Badai virus yang masih menjangkiti dunia ini, kami percaya Tuhan Kau selalu melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan Kau selalu melindungi kami dimanapun kami ada, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebentar kami menyembah, sebentar kami memuji nama Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersyukur bersama-sama. Kita mau naikkan sebuah pujian. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau bersyukur selalu atas kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Untuk Bapa yang selalu ada bagi kita. Untuk Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau sama-sama menyembah. Kita mau sama-sama katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagimu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
cinta. Kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami berlindung. Sebab Engkaulah perisai bagi kami Tuhan, sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau yang paling tahu isi hati kami Tuhan. Sedalam-dalamnya Tuhan hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan melebihi siapapun. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tetaplah bersama kami ya Tuhan. Siapkan hati kami saat ini Tuhan, untuk boleh dengar-dengaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah makanan rohani ini Tuhan bisa mengenyangkan dan melegakan Tuhan rasa lapar dan dahaga kami akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah online pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang pertama yang demikian bunyinya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saya berikan tema khotbah saya pagi ini adalah nampaknya hidup tetapi mati. Gereja di Sardis ini nampaknya hidup tetapi mati, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa gereja ini nampaknya hidup tetapi mati? Sebelum menjawab pertanyaan mengapa, ada orang yang menafsirkan gereja ini kecil, tidak nampak di tengah masyarakat. Tapi itu tidak benar. Banyak yang tidak setuju, saya pun tidak setuju. Banyak ahli teolog tidak setuju, saya pun juga tidak setuju. Kebanyakan mereka menafsirkannya bahwa gereja ini gereja yang cukup besar, gereja yang punya alat musik yang lengkap, gereja yang bisa mendatangkan pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat, yang dasar, gereja yang memiliki tim worship yang sangat luar biasa dasarnya. Gereja ini keuangannya kuat, mungkin bisa membangun gedung yang mewah atau menyewa hotel yang mewah di zamannya. Dan mungkin gereja ini juga sudah berhenti tidak memberitakan Injil, karena tidak usah memberitakan Injil saja, sudah banyak orang yang datang, walaupun yang datang dari gereja mana saja, karena semuanya kelihatan hidup menarik sekali, saudara. Menarik, hidup, bagus, hebat. Mungkin pelayanan sosialnya juga hebat, saudara. Mungkin sampai bisa memiliki mobil ambulan untuk masyarakat. Wow, luar biasa, saudara. Jadi nampaknya betul-betul hidup hebat dasar, tapi Tuhan Allah melihat hatinya. Apa, saudara, penyebabnya? Mari kita lihat penyebabnya itu di ayat yang keempat. Dikatakan dalam ayat keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Wah, hebat, luar biasa jeleknya.
Karena tinggal beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, berarti hanya beberapa orang yang tidak hidup di dalam dosa. Dan dosanya adalah dosa perzinahan. Memang kota Sardis, kota yang banyak prostitusi, kota yang makmur, kota yang tidak ada masalah dalam arti sosial dan ekonomi. Seperti gereja tadi tidak ada masalah. Itu sebabnya tidak ada Isabel masuk, tidak ada Nikolaus masuk, tidak ada ajaran Belia masuk, tidak ada tahta iblis di sana. Seperti gereja-gereja yang lain, seperti Efesus, Pergamus, Tiatira. Wah, luar biasa. Tetapi ternyata sudah keropos karena mayoritas mungkin dari pemimpinnya, mayoritas para pemimpin sampai jemaatnya, mayoritas hidup di dalam dosa perzinahan. Kalau sudah demikian, saudara, berarti mereka sudah menjadi orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik seperti orang-orang Farisi. Seperti orang-orang Farisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, seperti kuburan yang dilabur putih. Nampaknya di luar putih, bersih, hebat, saudara. Tapi di dalam isinya tulang belulang, bangkai, bau busuk. Bau busuk di hadapan Allah, saudara. Memang di hadapan manusia berbau harum. Munafik, saudara. Kalau sudah munafik berarti juga motivasi pelayanannya. Pelayanannya bukan untuk menyenangkan Tuhan. Walaupun penyanyi hebat, tepuk tangan luar biasa, saudara. Tapi memang tujuannya hanya untuk menyenangkan manusia. Khotbah yang berapi-api untuk menyenangkan manusia. Tujuannya bukan lagi untuk kemuliaan nama Allah. Rajin ke gereja memberikan persembahan perpuluhan. Wah, supaya dianggap, wah, sayalah orang suci. Sayalah orang yang beragama, yang baik, yang mengikuti hukum-hukum agama. Tapi itu hanya lahiriah. Batinnya busuk, hidup di dalam dosa perzinahan. Wow, luar biasa, saudara. Tapi bagaimanapun Allah mengasihi. Allah mengasihi. Itu sebabnya Allah datang melalui Rasul Yohanes untuk menulis surat, memberitahukan kepada jemaat itu, dimulai memberitahu kepada pemimpinnya, kepada malaikat jemaat, yaitu pemimpinnya. Dan dikatakan itu adalah dari yang memegang ketujuh roh dan ketujuh bintang, artinya dari Allah. Jadi Allah mengasihi. Oleh sebab itu Allah membuat solusi, saudara. Solusinya apa, saudara? Meminta supaya jemaat di Sardis, dari pemimpinnya dan jemaatnya, bangun dan menguatkan yang masih ada. Kemudian mau mendengar lagi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat itu, saudara, ayat yang ketiga. Karena bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati itu. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih ada itu. Harus bangun, imannya kuat, supaya ini adalah beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya tadi, supaya bangun, menguatkan imannya supaya tidak terjebur ikut di dalam dosa. Dan kemudian bagaimana supaya imannya itu bangun, imannya kuat, saudara. Supaya imannya bangun dan imannya kuat, mari kita lihat ayat 3. Kalau tadi ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah, itu ayat 2. Dan sekarang ayat 3 dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Tadi yang saya katakan, yaitu setelah imannya kita bangun, kuat, dan supaya bisa bangun dan kuat,
harus ingat bagaimana telah menerimanya. Artinya apa, saudara? Bagaimana engkau telah menerimanya? Artinya bagaimana engkau telah menerima Yesus. Apakah engkau sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu atau belum? Itu penting, saudara. Karena iman yang kuat dan kokoh harus dimulai pada Yesus di dalam hidup kita. Sehingga bukan Kristen KTP. Kristen yang sungguh-sungguh memiliki Kristus. Itu penting. Dan kemudian, dengarlah. Artinya harus suka mendengar. Perhatikan, dengarlah. Dan turutilah. Artinya harus suka mendengar firman Tuhan dan menuruti firman Tuhan itu. Iman yang kuat adalah iman yang sudah terima Yesus. Dan suka mendengar firman Tuhan. Mempelajari, mendengar. Kemudian apa, saudara? Kita harus suka mendengar, mempelajari, merenungkan, menghafalkan, melakukan. Iman yang kuat dimulai dari terima Yesus, suka mendengar firman Tuhan tadi, dan kemudian melakukan. Itu solusi yang dibuat Allah. Dan kemudian bertobat. Dikatakan ayat yang ketiga itu. Dan bertobatlah. Mengapa, saudara? Ada dua. Bertobat, satu yang tidak mencemarkan, yang mungkin sudah punya Yesus, tidak mencemarkan pakaiannya, hidup dalam kekudusannya, juga harus bertobat. Kau harus bertobat. Mungkin juga masih bisa melakukan dosa tergelincir, sehingga jangan sampai terus-menerus hidup di dalam dosa, sehingga doanya tidak didengar Allah. Bertobat yang kedua yaitu sungguh-sungguh harus kembali menerima Yesus, kembali menyukai mendengar firman Tuhan, dan kembali menuruti firman Tuhan. Mengapa? Karena ada kemungkinan orang yang sudah mengaku dirinya Kristen belum punya Yesus dalam hidupnya. Seperti gereja di Laodikia, saudara. Gereja Laodikia itu gerejanya suam-suam kuku, saudara. Lalu Yesus berkata, lihatlah, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa mendengar suaraku dan aku akan masuk, mendapatkannya, aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Artinya, berarti orang-orang yang mengaku Kristen di gereja Laodikia itu masih banyak yang belum terima Yesus, sehingga hidupnya suam-suam, imannya tidak akan kuat. Orang yang tidak tertarik lagi membaca firman Tuhan, tertarik membaca komik saja kalau zaman dulu. Kalau sekarang tertarik dengan HP, dengan mainan, dengan game dan sebagainya, bukan tertarik untuk membaca, mempelajari firman Tuhan dan melakukannya. Bertobat. Itu imannya akan kuat dan teguh. Kalau tidak bertobat, dikatakan di sini kalau tidak bertobat, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga. Jadi kalau tidak bertobat itu berarti tidak berjaga-jaga. Aku akan datang sebagai pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dan jikalau tidak berjaga-jaga, saudara, orang yang bertobat adalah orang yang sungguh-sungguh mengakui sebagai orang berdosa, kemudian menerima Yesus. Setelah menerima Yesus, kemudian terus suka mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itulah yang disebut berjaga-jaga, yaitu memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang terus menyala. Kalau digambarkan api, apinya terus menyala. Kalau tidak, aku akan datang. Sudah, lalu gimana? Kok hanya datang, segera datang untuk apa? Saudara, ini memang tidak mudah dimengerti, karena ini punya latar belakang. Ini bukan berbicara akhir zaman, tapi berbicara jemaat pada waktu itu, supaya bangun, supaya menguatkan iman. Karena saudaranya adalah latar belakang. Kota Sardis itu kota
berbukit-bukit juga. Lalu punya benteng untuk menyelamatkan para pemimpin raja dan pemimpin-pemimpin dan bahkan juga rakyat. Ada benteng di atas bukit. Dan ini ada ceritanya, saudara. Ceritanya pada waktu berperang melawan Koresi. Sardes kalah. Tetapi tentaranya mundur dan kemudian hilang. Ternyata setelah tentara Koresi menyelidiki, ada di sebuah bukit ada benteng yang kuat, saudara. Tapi jalannya mana? Mereka tidak tahu. Sehingga kaisar membuat sayembara. Siapa yang bisa menghancurkan benteng itu akan diberi upah yang besar. Dan kemudian benar, saudara. Malah ada intel, saudara. Intel yang mengawasi itu. Wow, ini kok benteng ini kuat. Temboknya tebal. Tapi tidak ada yang jaga. Siang malam tidak ada yang jaga. Wah, gimana ini? Dia cari jalannya mana, nggak bisa temukan jalannya. Karena berliuk-liuk, berliku-liku di jalan-jalan yang sempit. Pasti takut kalau mau melalui. Kalau sampai nanti ketahuan mudah, ditikam oleh musuh. Tapi suatu ketika dia melihat ada tentara yang naik dan berjalan-jalan di tembok benteng itu. Karena memang bentengnya itu kuat, bisa untuk berjalan-jalan, mungkin juga bisa untuk ada kereta berjaga-jaga. Tapi paling tidak tentara yang harus berdiri di situ untuk berjaga-jaga. Tapi nggak ada itu. Tiba-tiba muncul saja. Lalu tentara itu rupanya jalan-jalan dan melihat ke bawah. Ini ketopongnya ini jatuh. Lalu si intelnya Koresi ini mengawasi, saudara. Terus, berarti ada jalan, dia turun tuh. Dia turun. Dia terus lihat, dia turun. Kemudian dia naik lagi. Dia bahkan naiknya ada jalan yang lain lagi, dia naik. Dan naik dan kembali. Kemudian dia coba mulai dari jalan itu dan terus hati-hati. Dan memang tidak ada yang jaga. Sampai ke benteng itu pun tidak ada yang jaga. Pintu pun tidak terkunci di malam hari. Lalu dia melihat semuanya tidur. Wah, dia bergegas-gegas memberi laporan kepada Ahasverus, kepada Koresi, kepada Koresi, Raja Koresi. Kemudian dikirimlah pasukan dengan mudah, karena tidak ada yang berjaga, maka mudah ditikam, dihancurkan. Dan itu latar belakangnya. Jadi, kalau orang-orang sadis tidak berjaga-jaga, artinya tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh memiliki Yesus, tidak sungguh-sungguh suka mendengar firman Allah dan melakukannya, maka akan hancur hidupnya. Dihancurkan oleh kekuatan kuasa kegelapan. Dihancurkan dengan cara apa saja. Dan itu dihancurkan oleh Allah sendiri. Lalu akhirnya apa? Allah itu setia. Kita membuat solusi, akhirnya berjanji. Satu berjanji yang tetap berpakaian putih akan berjalan bersama dengan Allah. Yaitu beberapa orang sadis yang masih berpakaian putih tadi. Allah berjanji untuk tetap mau berjalan. Dikatakan di sini, tapi di sadis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena ia layak itu. Artinya akan tetap dipakai Tuhan, akan tetap dipercaya oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan secara holistik. Itu yang tetap berpakaian putih. Tapi yang menang, saudara, yang menang siapa? Yang menang yaitu yang betul-betul mau bertobat, mau terima Yesus, betul-betul memiliki Yesus. Yang menang itu, yang selalu mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu yang menang. Mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam segala keadaan, itu yang menang. Dikatakan juga akan diberi pakaian putih.
Perhatikan saudara, itu ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian artinya juga akan layak berjalan dengan Tuhan, layak dipercaya oleh Tuhan, layak diberkati oleh Tuhan secara holistik. Itu yang menang. Dan kemudian dikatakan tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Ayat 5 bagian B, bahwa Allah tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Mengapa saudara? Mungkin banyak orang yang sudah menaruh diri bahwa dia sepertinya sudah ada di kitab kehidupan, padahal sesungguhnya belum ada. Mengapa? Karena sudah belum terima Yesus. Kalau itu menjadi Kristen KTP, seperti gereja di Laodikia yang suam-suam kuku, sehingga Tuhan datang dan berkata, lihat aku mengetuk pintu, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Loh, ini dikatakan bila orang Kristen. Harusnya kan Yesus sudah ada di dalamnya, tapi ternyata belum ada. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa akhir zaman nanti banyak orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Aku sudah menyanyi dengan hebat, aku sudah berkhotbah dengan hebat, aku sudah setia memberi perpuluhan, aku sudah ini dan itu, tapi ternyata Tuhan berkata aku tidak kenal kamu. Kemungkinan belum memiliki Yesus. Dan bahkan akhirnya mereka tidak diakui, seperti dikatakan di sini bahwa berkata, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Apakah saudara masih hidup dalam dosa? Bertobatlah. Apakah saudara sudah memiliki Yesus? Terimalah dia. Apakah saudara terus berjaga-jaga? Artinya saudara sebagai orang yang sudah punya Yesus, yang kemudian terus suka mendengar firman Tuhan dan suka mendengar firman Tuhan dan kemudian menjadi pelaku firman Tuhan sehingga iman saudara terus menyala. Dan ini yang dikehendaki Allah. Maka Anda layak diberi pakaian putih. Artinya layak dipercaya Tuhan, layak diberkati Tuhan secara holistik. Dan Anda layak nantinya kalau mati bersama dengan Tuhan di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biar firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Tapi sebelumnya kami izinkan untuk berdoa syafaat khususnya juga untuk COVID saat ini. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh segera akan meredakan COVID ini. Dan Tuhan akan menjamah saudara-saudara kami yang kena COVID supaya segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau terus memberkati jemaat-Mu, memberikan terobosan yang baru. Karena anak-anak-Mu, jemaat-Mu layak Engkau berikan pakaian putih. Karena tidak hidup di dalam dosa. Karena sungguh-sungguh menerima Yesus, memiliki Yesus, sungguh-sungguh menjadi orang yang suka mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga layak berpakaian putih, layak dipercaya Tuhan untuk menjadi alatnya di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pada damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update hari ini.